Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Triatenov. Semoga teman-teman Triatenov semua dalam keadaan yang sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Anda lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya dapat melihat video terbaru dari channel Triatenov. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang puasa kejawen dan kekuatan spiritualnya. Bisa Anda buktikan mengenai kekuatan spiritual tentang manfaat dari puasa kejawen menurut Primbon Jawa. Puasa Ramadan yang wajib bagi semua umat muslim seluruh dunia. Namun sebagian masyarakat Jawa memiliki berbagai macam puasa. Puasa-puasa tersebut di luar dari perintah agama Islam. Dan puasa tersebut memiliki berbagai macam tujuan. Bagi mereka yang mempercayainya dan meyakininya akan menjalani puasa tersebut dengan laku prihatin, yaitu dengan laku puasa yang terdapat bermacam-macam jenis puasa. Jika mereka berhasil melaksanakannya, mereka yakin akan memperoleh energi spiritual atau energi gaib. Bentuk kekuatan gaib ini ada bermacam-macam tergantung dengan apa yang diinginkannya dan doa apa yang dipanjatkan, serta jenis puasa apa yang mereka jalani. Ada yang ingin memiliki ilmu kesaktian, ilmu kekebalan, kewibawaan, pengasihan, serta ilmu pemikat lawan jenis. Menurut Primbon Jawa, untuk dapat memperoleh ilmu tertentu, seseorang harus menebusnya dengan lelaku prihatin atau ritual-ritual khusus, diantaranya puasa sambil membaca mantra selama menjalani ritual tersebut. Dan jenis-jenis puasa yang sering dilakukan sebagai tebusan untuk memperoleh ilmu spiritual ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama, puasa mutih. Puasa mutih ini bisa dilakukan oleh mereka yang ingin memiliki ilmu gaib dan ingin mendapat keberhasilan dalam berusaha. Dalam puasa ini, seseorang yang menjalaninya dilarang untuk makan apapun selain yang berwarna putih. Biasa para lelaku puasa mutih ini hanya akan makan nasi putih dan minum air putih saja. Puasa mutih ini biasanya dimasukkan dalam ritual panjang yang tujuannya juga ada bermacam-macam. Biasanya untuk dapat menguasai ilmu gaib tertentu. Ada juga yang melakukan untuk tujuan keberhasilan usaha mereka. Puasa mutih ini tidak terikat waktu. Ada yang 3 hari, ada 7 hari, bahkan ada yang 40 hari. Pada umumnya, saat menjalani puasa mutih ini harus didampingi guru spiritual menurut Primbon Jawa. Yang kedua, puasa ngebleng, tidak makan dan tidak minum. Puasa ngebleng ini dilakukan untuk menguatkan sukma dan juga mengabulkan
suatu keinginan. Pada umumnya yang sudah dijalani jangka waktu puasa ngebleng ini selama 24 jam, yaitu dari menjelang maghrib sampai maghrib lagi. Dan ada juga yang puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Dengan melaksanakan puasa ngebleng ini, diharapkan nafsu hal duniawi bisa sirna atau hilang. Makanya puasa ngebleng ini sendiri sering dibarengi dengan bersemedi. Tidak hanya itu saja, puasa ngebleng ini juga sering dilakukan dengan tujuan untuk mengabulkan keinginan menurut primbon Jawa. Yang ketiga, puasa pati geni. Seseorang yang melaksanakan puasa pati geni ini sangat ampuh dan sangat mudah dikabulkan hajatnya yang luar biasa besar. Secara teknisnya, puasa pati geni ini hampir sama dengan puasa ngebleng. Hanya saja perbedaannya, puasa pati geni ini pelakunya harus berdiam diri dalam ruangan yang tertutup dan tanpa ada cahaya lampu maupun matahari. Bahkan jika pelaku puasa ini ingin buang air pun tidak boleh keluar ruangan. Dan si pelaku puasa pati geni ini harus tetap berada di dalam ruangan yang gelap dan terus tetap membaca mantra tertentu atau doa-doa. Dan jika Anda ingin melakukan ritual puasa pati geni ini, harus didampingi oleh guru spiritual menurut primbon Jawa. Harus ada yang membimbing. Yang keempat, puasa ngeluan. Ada puasa yang lebih ekstrim lagi, yaitu puasa ngeluang. Puasa ini bisa dibilang cukup unik. Tidak hanya melakukan puasa seperti biasa. Dalam salah satu rentetan ritualnya, si pelaku ritual puasa ngeluan ini harus dikubur. Dan teknik penguburannya, si pelaku harus dipendam sampai pada bagian tubuh tertentu menurut primbon Jawa. Puasa ngeluang ini dipercaya akan mendatangkan hal-hal yang besar dan luar biasa. Salah satunya akan mendapat kemampuan untuk menguasai berbagai macam ilmu gaib tertentu. Puasa ngeluang ini memiliki ujian yang cukup berat. Jadi, ketika si pelaku ritual ini dipendam, si pelaku ini biasanya akan didatangi oleh makhluk gaib yang menyeramkan dan sangat menakutkan. Dan si pelaku ritual ini harus kuat dan harus bertahan supaya berhasil menurut primbon Jawa. Tapi jika Anda ingin melakukan ritual ngeluang ini, harus didampingi oleh guru spiritual. Yang kelima, puasa weton atau puasa hari kelahiran. Tujuan dari puasa weton ini adalah untuk proteksi atau melindungi diri dari kesialan dan mara bahaya. Dari sekian banyak puasa kejawen, puasa weton ini adalah yang paling populer dilakukan. Puasa weton sendiri dilakukan saat tiba hari lahir saja. Setiap 35 hari sekali. Jika Anda wetonnya Minggu Pahing misalnya ya, maka puasa ngapit weton dilakukan pada hari Sabtu Legi, Minggu Pahing, dan Senin Pon. Selain itu juga masih ada beberapa puasa yang cukup familiar,
bagi masyarakat Jawa. Antara lain yaitu ngeruh atau pantang makan makanan yang berasal dari binatang dan makhluk lain yang bernyawa. Puasa ngelowong atau dilarang makan dalam kurun waktu tertentu dan hanya tidur 3 jam dari waktu 24 jam. Ngerowot atau puasa yang jika buka dan sahur hanya makan buah-buahan. Nganyep, hanya makan makanan yang tidak berasa tanpa garam, gula dan bumbu yang lainnya menurut Primbon Jawa. Dan semua dari puasa-puasa dan ritual-ritual semuanya apabila dijalani dengan sepenuh hati, semuanya akan sangat bermanfaat bagi diri kita yang menjalaninya. Dan selamat mencoba. Semoga Anda berhasil. Nah, demikianlah tadi ulasan singkat mengenai macam-macam puasa kejawen dan manfaat spiritualnya menurut Primbon Jawa berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa. Dan boleh Anda percaya dan boleh juga tidak percaya, semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ulasan-ulasan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Triathenov. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.